Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Yang terhormat Ibu Umi Halwati selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi massa. Tidak lupa kepada teman-temanku sekalian kelas 3 KPIA yang berbahagia. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai hambatan dalam komunikasi massa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karismatul Hasanah, NIM 214110102001. Dan rekan saya Natasha Apriliani dengan NIM 214110102008 dan saya Lini Rasapila dengan NIM 214110102063. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi mengenai hambatan komunikasi massa. Pernah kita belajar bersama bahwa komunikasi massa adalah sebuah komunikasi atau proses komunikasi dari komunikator kepada komunikan melalui media massa kepada khalayak yang ramai yang dilakukan oleh sebuah lembaga dan dengan timbal balik yang tidak secara langsung. Kemudian di sini ada hambatan komunikasi massa. Pengertian hambatan sendiri merupakan segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, hambatan psikologis, hambatan sosiokultural, hambatan interaksi verbal, dan hambatan mekanis. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Salini Dasabila. Kepadanya dipersilakan. Baik, hambatan pertama dalam komunikasi massa adalah hambatan psikologis. Hambatan psikologis dalam komunikasi massa berkaitan dengan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia, yaitu kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Yang pertama ada kepentingan. Kepentingan atau interest berkaitan dengan sikap selektif di dalam menanggapi dan menghayati pesan. Kepentingan komunikan akan mempengaruhi perhatian terhadap stimulus, daya tanggap, perasaan, pikiran, tingkah laku, sikap reaktif terhadap pesan. Seseorang hanya akan memperhatikan perangsang atau stimulus yang memiliki hubungan kepentingan dengannya. Jika tidak memiliki kepentingan, maka akan dilewati begitu saja. Yang kedua ada prasangka atau prejudis. Menurut Sears, prasangka dikaitkan dengan persepsi seseorang tentang seseorang atau kelompok lain dan sikap serta perilakunya terhadap mereka. Persepsi merupakan pengalaman objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Prasangka menjadi hambatan dalam komunikasi massa karena prasangka melibatkan emosi yang membuat kita menarik kesimpulan atas dasar prasangka tanpa pemikiran yang rasional. Kemudian ada stereotip. Stereotip merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi dari seseorang atau golongan orang lain yang bercorak negatif. Stereotip terbentuk dari keterangan-keterangan yang kurang lengkap dan subjektif tanpa memperhatikan adanya kekhasan yang bersangkutan. Terakhir ada motivasi. Motivasi dari seorang komunikan juga mempengaruhi efektivitas dari komunikasi massa. Motivasi berkenaan dengan penggerak, alasan, atau dorongan internal manusia untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya ada hambatan sosiokultural. Hambatan sosiokultural berkaitan dengan lingkungan sosial dan budaya dari seorang komunikan. Hambatan sosiokultural terbagi menjadi beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada aneka etnik, berkaitan dengan kebudayaan, suku adat, dan adat istiadat. Budaya merupakan tradisi yang terjadi secara turun-temurun dan biasanya entah disadari ataupun tidak disadari mengalami pelestarian. Keanekaragaman yang ada di Indonesia menjadi salah satu keunggulan Indonesia. Namun, hal ini dapat menjadi sebuah hambatan dalam komunikasi massa. Kemudian ada perbedaan norma sosial. Norma sosial merupakan alat agar anggota masyarakat dalam menyesuaikan perilakunya dengan lingkungan sosial sehingga dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati. Norma sosial terkait dengan cara, kebiasaan, tata krama, dan adat istiadat yang disampaikan secara turun-temurun yang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang untuk bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat. Lalu ketidakmampuan berbahasa Indonesia. Pesan yang disampaikan melalui media massa distandarkan dengan menggunakan bahasa Indonesia kecuali untuk program acara tertentu.
Sehingga ketidakmampuan seseorang untuk berbahasa Indonesia merupakan hambatan besar karena pemahaman terhadap pesan bisa saja berbeda dan tidak sesuai dengan apa yang hendak disampaikan sebenarnya. Terakhir ada faktor semantik. Faktor semantik berkaitan dengan hambatan bahasa. Hal ini dapat terjadi pada saat komunikator salah pengucapan dan terdapatnya perbedaan makna dan pengertian untuk kata atau pengertian yang sama. Gangguan semantik merusak pengertian orang yang berkomunikasi terhadap pesan yang disampaikan, misalnya dalam penggunaan bahasa. Selanjutnya ada hambatan interaksi verbal. Hambatan interaksi verbal merupakan hubungan antara satu dan yang lainnya dengan menggunakan penyampaian lisan. Hambatan interaksi verbal meliputi yang pertama, polarisasi. Polarisasi merupakan kecenderungan melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya secara ekstrim, misalnya seperti baik dan buruk, positif dan negatif, dan seterusnya. Selanjutnya ada orientasi intensional, yaitu kecenderungan melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai dengan ciri-ciri yang melekat padanya, seolah-olah label lebih penting daripada orangnya, seperti melihat host televisi dari wajah dan penampilan bukan pada program atau berita yang dibawakannya. Selanjutnya ada evaluasi statis, yang merupakan kecenderungan memberikan penilaian terhadap komunikator atau sajian media secara permanen atau tidak berubah. Gangguan yang bersumber dari pihak komunikator ini didorong oleh keterbatasan audiens dalam wawasan dan pengalaman mengkonsumsi media. Yang terakhir ada indiskriminasi, memusatkan perhatian pada sekelompok orang, benda, atau kejadian dan tidak mampu melihat keunikan dan kekhasan tiap kelompok. Khalayak komunikasi massa cenderung mengikuti pola konsentrasi atau perhatian media massa. Hal ini menimbulkan kecenderungan pandangan secara seragam terhadap semua kelompok manusia. Kemudian hambatan mekanis. Hambatan mekanis berkaitan dengan konsekuensi penggunaan media, selain itu juga berkaitan dengan aspek-aspek teknis dari penggunaan media, seperti faktor cuaca dan lain sebagainya. Dalam hal ini mengakibatkan beberapa hambatan, yaitu siaran televisi terganggu atau hasil cetakan yang kurang bagus pada media cetak, rusaknya kertas, gangguan suara ganda pada pesawat radio, gambar meliuk-meliuk atau berubah-ubah pada layar televisi, huruf yang tidak jelas, jalur huruf yang hilang atau terbalik, atau halaman yang sobek pada surat kabar. Baiklah, dapat diambil kesimpulan bahwa hambatan komunikasi massa yaitu adalah segala sesuatu yang menjadi penghambat atau pengganggu dalam proses komunikasi massa, yang mengakibatkan komunikasi tersebut tidak efektif dan terjadi miscommunication. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.